Info untuk TKW yang masih baru pertama kali datang ke Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asengawi. Nah, di video kali ini saya mau berbagi tentang pengalaman kerja di Singapura ya. Ternyata di sini banyak sekali mbak-mbak TKW yang baru pertama kali datang ke Singapura ya. Setelah sampai di Singapura baru datang ya, misalkan belum ada 1 bulan nih ya. Nah, itu sudah minta pulang ke Indonesia. Waduh, mbaknya ini gimana ya? Padahal kita ini di Singapura ya, ini bukan piknik teman-teman ya. Kita ke Singapura tujuannya untuk bekerja. Nah, apa kalian itu sudah lupa atas pengorbanan, atas perjuangan keluarga kalian ya? Misalkan kalian itu masuk ke PT ya, diantar oleh orang tua ya, diantar oleh saudara kayak gitu. Terus perjalanan kalian ya, wirawiri ke sana mencari semua perlengkapan persyaratan ya, karena kalian lewat PT kayak gitu. Nah, dari sana itu semuanya membutuhkan banyak biaya loh teman-teman ya, banyak juga perjuangan waktu juga ya. Terus setelah sampai di Singapura belum ada 1 bulan sudah minta pulang ya, sayang banget teman-teman ya. Kita ini di sini semuanya sama, prosesnya sama seperti itu. Dan memang ya 1001 buat kita semua ini ya. Terus seumpama datang di rumah majikan itu langsung mendapatkan majikan yang bisa cocok dengan kita, itu janggal banget ya. Karena yang namanya kita kerja di luar negeri sudah pasti kita itu mengadu nasib ya. Nasib nggak ada yang tahu kayak gitu. Nah, untuk itu persiapkan sebelum kalian ya meluncur ke negara Singapura atau ke mana saja, misalkan ke luar negeri, entah itu di Hong Kong atau Taiwan ya, perbanyak berdoa ya. Karena apapun niat kita ya, kalau kita itu misalkan kita mau kerja ke luar negeri tanpa kita itu dengan berdoa ya, misalnya ini kerja tanpa ada diiringi dengan doa, itu akan sia-sia teman-teman ya, seperti itu. Untuk itu kalian semuanya benar-benar harus siapkan segalanya. Apakah kalian itu kepengen kerja luar negeri itu hanya kepengen ikut-ikutan sama teman, terus kepengen gaya saja atau bagaimana ya? Jangan sampai seperti itu. Kerja di luar negeri ini jauh lebih bisa dibilang susah ya teman-teman, dibandingkan di negara kita sendiri seperti itu. Karena apa? Kita kerja ke luar negeri ini sudah pasti naik pesawat, dan selain itu kalau kita lewat PT sudah pasti potongannya banyak banget teman-teman ya. Ada yang mendapatkan potongan 7 bulan, ada yang mendapatkan potongan gaji 8 bulan, ada juga yang mendapatkan potongan gaji 6 bulan. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu kalau potongan gaji kalian itu belum selesai, kalian itu nggak bisa minta pulang teman-teman ya. Kalian bakal dikenakan denda, dan dendanya itu cukup mahal sekali ya, sekitar 40 juta lebih. Nah, apa kalian itu sanggup untuk membayarnya? Padahal ya keluarga kalian yang ada di Indonesia itu sudah mengharapkan sekali ya, kalau misalkan wah istri aku mau kerja ke luar negeri, semoga saja diberikan kelancaran, kemudahan, semoga saja bisa sukses, semoga saja bisa membantu perekonomian keluarga. Seumpamanya ini ya, harapan dari orang tua, anak aku sudah kerja ke luar negeri, semoga menjadi kebanggaan orang tua, bisa balas budi sama orang tua, semoga bisa membantu lah ya, meringankan beban orang tua. Nah, harapan mereka itu sungguh besar sekali teman-teman. Jadi untuk itu buat kalian semuanya yang baru pertama kali datang ke Singapura ya, memang seperti itu prosesnya. Dinikmati saja. Seumpamanya nih ya, kalian punya masalah dengan majikan, terus kalian benar-benar merasa nggak nyaman, merasa nggak betah, ya kalian ngomong saja sama majikan, bisa minta pindah ya. Jangan sampai kalian minta pulang akan tetapi masih dalam
tahap proses potongan gaji. Itu sangat disayangkan sekali ya. Ini namanya bukan membantu perekonomian keluarga, malah justru ya ngasih beban sama keluarga. Padahal di Indonesia sendiri ya teman-teman, cari pekerjaan terus cari gaji yang lumayan tinggi itu susah banget. Seperti itu. Saya saja di sini yang sudah 14 tahun ya, saya itu sebenarnya kepengen lagi nambah kontrak teman-teman. Akan tetapi ya, karena dari pihak keluarga menginginkan saya untuk pulang ya, menginginkan saya untuk pensiun. Jadi ya saya harus ngikut lah ya, karena terlalu lama saya ninggalin keluarga, memang sudah lama banget kayak gitu. Akan tetapi sebenarnya ya, dalam lubuk hati saya yang paling dalam, saya itu masih kepengen kerja. Karena apa? Anak saya masih kecil ya, masih butuh banyak biaya. Bayangkan teman-teman, saya di sini itu sudah 14 tahun dan anak saya masih kelas 3 SD. Nah, untuk kedepannya itu masih membutuhkan banyak biaya lagi ya. Masuk ke SMP, nanti masuk ke SMA atau SMEA ya, kayak gitu tuh juga butuh banyak biaya seperti itu. Nah, tapi di sini karena permintaan ya dari pihak keluarga, dari suami ya, menginginkan saya untuk pulang saja, udahlah hidup di desa, hidup dengan apa adanya kayak gitu. Yang namanya rezeki itu sudah ada yang ngatur, nanti pasti kita bisa makan lah ya setiap harinya kayak gitu. Entah nanti mau usaha apa kayak gitu belum dipikirkan ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman, buat kalian semuanya nih ya, dulu waktu saya datang ke Singapura ya, untuk yang pertama kali saya memang nggak tahu ya, bahasa itu nggak tahu, pekerjaan juga nggak ngerti ya, terus rasanya nggak betah, rasanya nangis terus ya. Waktu itu saya belum nikah teman-teman ya, saya masih perawan, belum nikah. Jadi terus ya itu tadi ceritanya, ngikut pertama kali kerja ke luar negeri, ngikut majikan, setiap hari dikomplain ya, pekerjaan begini salah, begitu salah. Terus sampai telepon ya sama ibu yang ada di kampung halaman saya tuh ngomong, "Bu, saya mau pulang aja." "Loh, kenapa Tondo?" "Saya udah nggak betah, Bu, kepengen pulang, nggak kerasan." "Lah memangnya kenapa?" Tiap hari terus dikomplain sama majikan kayak gitu. Terus akhirnya berkat dukungan ya, berkat support, berkat doa juga dari ibu, akhirnya nambah kontrak yang kedua, terus akhirnya nambah kontrak lagi sampai kontrak yang ketiga. Padahal teman-teman, waktu pertama kali ya datang ke Singapura itu setiap hari nangis, sampai 1 tahun lebih itu masih nangis. Karena apa? Yaitu tadi, masih dalam tahap proses penyesuaian dengan keluarga majikan ya, seperti itu. Memang nggak mudah untuk mengambil hati majikan, itu nggak mudah. Dan di sini majikan juga nggak gampang percaya sama kita teman-teman ya. Mungkin majikan berpikir ya, ini pembantu saya ini adalah ya yang berpikiran nanti takut barangnya mau diambil atau makanannya mau diambil kayak gitu. Jadi sang majikan pun juga masih pengen ya, pengen ngerti hati pembantunya itu baik apa enggak kayak gitu ya. Jadi di sini antara dua belah pihak itu sama sebenarnya. Kita di sini juga butuh adaptasi lah ya, pendekatan apakah hatinya juga baik kayak gitu. Kalau kita baik, bekerja dengan tekun ya, terus kita ini orangnya jujur kayak gitu, insya Allah nanti pasti majikan mau ngasih kita tambah kontrak lagi, nambahin lagi kayak gitu. Dan sudah pasti kalau pekerjaan kita itu memuaskan, sudah pasti gaji kita juga bakalan dinaikkan ya teman-teman. Kita nggak minta pun gaji sudah naik sendiri. Karena apa? Kita di sini bekerjanya itu serius ya, bekerja yang sungguh-sungguh. Misalkan nih, belum waktunya istirahat, kita nggak akan ngambil istirahat. Jadi majikan itu bisa menilai, oh ini pembantu saya ini memang anaknya rajin, orangnya baik kayak gitu. Kita selalu mengulurkan tangan. Akan tetapi
nggak semua majikan juga bisa ngertiin kita. Kadang kita juga baik ya sama majikan, terus majikan malah memanfaatkan kita. Itu juga ada ya ceritanya, seperti dibolak-balik sama. Kadang ada ya yang majikannya itu nggak baik, terus kita manfaatkan, itu juga ada. Pokoknya dua cerita berbalik fakta itu ada ya teman-teman. Jadi buat kalian semuanya yang baru pertama kali datang ke Singapura, jangan sampai kalian itu ngasih beban sama keluarga yang ada di Indonesia ya. Kasihan banget, sudah di Indonesia itu tentang perekonomiannya susah ya, terus seumpamanya bisa makan setiap hari itu sudah bersyukur ya. Karena apa? Kehidupan untuk orang yang ada di Indonesia itu ya teman-teman, misalkan kita bekerja di desa, misalkan kita bekerja di kampung ya kayak gitu, kita bekerja 1 minggu, uangnya itu pasti habisnya untuk makan ya. Terus untuk kebutuhan yang lain itu nggak mungkin bisa tercukupi ya. Bukannya saya di sini itu bermaksud lain, enggak, karena saya itu juga ngomong apa adanya ya. Kehidupan di desa itu memang sangat susah. Untuk itu buat kalian yang masih muda-muda ya, yang masih kuat tenaganya, pokoknya kalian harus tetap semangat. Yang namanya perjuangan itu enggak ada yang sia-sia kalau kalian itu benar-benar niat yang serius ya. Kalian benar-benar harus ingat dengan tujuan awal kalian kerja ke luar negeri ya. Kerja ke luar negeri bukanlah untuk piknik ya teman-teman, karena kerja ke luar negeri itu naik pesawat, biayanya mahal, kalian dikenakan potongan gaji yang beberapa bulan harus menunggu ya, waktunya panen itu sampai kapan. Nah, di sini kalian masih terima sisa gaji ya. Sisa gaji itu bisa untuk beli telepon ya, bisa untuk beli cemilan. Kalian harus juga menjaga kesehatan kalian sendiri ya. Misalkan majikan nggak ngasih cemilan, nggak ngasih sabun sampo kayak gitu, sekalian bisa beli sendiri ya teman-teman. Karena di sini yang namanya majikan itu nggak sama ya, ada yang baik, ada juga yang pelit kayak gitu ya. Jadi kita juga harus mengerti lah ya seperti itu. Kita nggak boleh iri dengan nasib teman kita yang satunya atau yang lain kayak gitu. Memang di Singapura ini, kita di sini banyak sekali ya mbak-mbak Indonesia, mungkin kalian jumpa di pasar, terus cerita nih ya, enak banget kerja di tempatku, kenapa? Majikanku baik ya, aku dibelikan kalung, terus dibelikan cincin, terus kalau ulang tahun dirayakan, terus ngomongnya ceritanya itu yang manis-manis kayak gitu. Terus akhirnya kalian sampai di rumah akhirnya berpikir, kok majikanku pelit ya, nggak pernah beliin aku gini, nggak kayak nasibnya mbak itu. Jangan seperti itu ya. Yang namanya rezeki sudah ada yang ngatur ya. Kita di sini nggak boleh iri. Jadi pokoknya tetap semangat saja. Semoga majikan semakin hari semakin baik sama kita, dan untuk itu kita harus tetap berdoa teman-teman ya. Pokoknya harus berusaha sambil berdoa, semoga apa yang kita cita-citakan bisa terwujud ya. Apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai ya teman-teman. Karena apa? Kalau kita sudah berada di luar negeri ya, kita mau pulang ke Indonesia ya, tanpa membawa sedikit modal pun, itu nanti kalian bakalan, nanti setelah kalian sampai di Indonesia kalian bakal menyesal ya. Jelas banget itu, pasti kalian akan menyesal ya, kenapa waktu itu saya kok nggak bertahan saja. Nah, karena apa teman-teman, saya juga pernah ya mengalami hal seperti itu. Waktu itu ya, saya itu kerjanya di Taiwan. Saya itu nyesel banget kerja di Taiwan, karena apa? Di Taiwan itu sudah cuacanya dingin ya, terus di sana itu kerjanya itu non-stop banget. Saya menjaga orang jompo ya, orang tua ya, bisa dikatakan lansia lah ya seperti itu, dan orang yang saya jaga itu stroke. Nah di sana ya, setiap malam saya itu tidurnya hanya 1 jam sudah bangun, kadang setiap setengah jam ya sudah dibangunkan. Karena apa? Ini ya,
orang yang saya jaga ini itu nggak mau dipakaikan pampers, nggak mau, dia itu harus pokoknya setiap kencing manggil kayak gitu ya. Kita pusing ya teman-teman kalau kita itu nggak cukup tidur, padahal di situ semua kebutuhan saya beli sendiri ya, mulai dari sabun, sampo, terus medikal, kalau sakit pun juga semua biaya sendiri, nggak seperti di Singapura. Kalau di Singapura nih enak ya, kita sakit kita mau medikal, sabun, sampo ya, kopi, kadang ada majikan yang berbaik hati sama kita. Itu enaknya kerja di Singapura ya, medikal kita dibayarin sama majikan. Terus kalau kita sakit mau ke rumah sakit juga dikasih uang sama majikan. Lain ceritanya kalau di Taiwan ya teman-teman, di Taiwan semuanya kita harus keluar uang kita sendiri. Seperti itu, makan pun juga seadanya ngikut majikan. Susah banget kalau kerja di Taiwan ya. Di Taiwan itu misalkan nih ya, majikan makan babi kayak gitu, pakainya minyak babi nih. Nah, kita juga mau nggak mau juga harus ngikut ya, seperti itu. Itu majikan yang misalkan majikannya nggak pengertian sama kita. Misalkan nih ya, majikannya itu don't care lah ya sama kita. Itu pengalaman saya selama berada di Taiwan 1 tahun teman-teman, dan di sana saya itu kerjanya digilir teman-teman ya. Untuk minggu ini saya dikerjakan di rumah anaknya yang besar, minggu kedua anaknya yang nomor 2, minggu ketiga anaknya yang nomor 3, karena di sana itu punya 3 anak ya teman-teman. Jadi di setiap minggu saya itu digilir kerjanya. Dan di Taiwan itu rumahnya buset ya, rumahnya tingkat 4, rumahnya tingkat 3 dan besar-besar banget. Dan di sana itu nggak ada yang namanya uang ekstra, itu nggak ada. Sedih sekali kalau diceritakan tentang pengalaman saya kerja di Taiwan ya. Untuk itu kalian yang sudah sampai di Singapura pokoknya tetap semangat, dan kalian harus ingat dengan tujuan awal kalian kerja ke luar negeri, bahwa kalian kerja ke luar negeri sudah pasti ingin merubah nasib, sudah pasti kalian ingin memiliki ya masa depan yang lebih cerah, ingin mencari modal. Untuk itu kalian harus benar-benar niatkan yang benar-benar bulat 100%. Kalian ingin kerja ke Singapura ya. Di sini saya juga selalu memberikan support serta dukungan buat kalian semua. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan dalam mencari rezeki di negeri orang ya. Semoga kalian semua dipertemukan dengan majikan yang baik, semoga bisa finish kontrak ya, semoga kalian merasa nyaman di majikan yang baru ya, bisa beradaptasi dengan cepat, bisa tanggap apa yang majikan inginkan ya, seperti itu. Amin ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.